Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan juga ibu-ibu jemaah agar An-Nur yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bermuajahah setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan juga dilanjutkan dengan milik tadi. Mudah-mudahan rangkaian apa yang telah kita laksanakan dalam ibadah maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah mendakwahkan Islam di dunia akhir. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita membahas dua bab sekaligus karena memang pendek-pendek, yaitu bab tentang imamah dan bab tentang izah. Ya, bab tentang imamah dan izah. Apa itu ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Babu ma ja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan imamah atau bahasa kita itu serban, ya, serban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang pertama, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Hammad bin Salamah. Dalam riwayat yang lain yang dengan sumber yang sama, musannif kitab ini mengatakan wa haddatsana Mahmud bin Qailan haddatsana Waqi'un
an Hammad bin Salamah. Jadi di dalam riwayat yang lain beliau menerima dari Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan mendapatkannya dari Waqi' dan Waqi' mendapatkannya dari Hammad bin Salamah. An Abi Zubair, an Abi Az-Zubair dari Abu Zubair, an Jabir dari Jabir. Ya, jadi sumbernya ini dari sahabat yang bernama Jabir. Jabir di sini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Jabir mengatakan qala dakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Mekah, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ya, Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Makkah yaumal fathi pada hari pembebasan, wa alaihi imamatun sauda'u, beliau memakai imamah yang berwarna hitam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah dalam rangka melakukan penaklukan, yang mana kita tahu bahwa Rasulullah ketika awal berdakwah di Mekah itu tidak ada yang sedikit sekali yang menerima, sampai kemudian di dalam kitab Daulah kemarin kan disebutkan itu mendakwahi orang-orang Mekah itu seperti mendakwahi batu saja gitu. Akhirnya apa? Rasulullah berpikir untuk hijrah karena tidak memungkinkan ini yang mendakwahi mereka. Hanya Rasulullah memilih objek dakwah yang lain di luar kota. Nah, sampai kemudian orang-orang yang tinggal di kota Mekah itu ditantang oleh Rasulullah, ditantang perang gitu. Yang pada akhirnya perang demi peperangan dilakukan di antara mereka berdua, di mana Rasulullah sudah tinggal di kota Madinah dan orang-orang Mekah itu masih dalam kesyirikannya, sehingga Rasulullah akhirnya pada tahun 10 ya, pada tahun 10 Hijriah kalau tidak salah, kemudian beliau melakukan pembebasan kota itu, ya, melakukan pembebasan kota Mekah. Nah, di dalam riwayat itu dikatakan bahwa Rasulullah ketika masuk di kota ini, ya, menggunakan imamah. Imamah di sini pakai ain, ya, bukan pakai alif. Kalau pakai alif imamah itu artinya adalah khalifah. Ini beda. Nanti kok ini karena di tulisan itu ya sama, nggak ada bedanya. Imamah itu. Yang satunya imamah. Imamah ini kok kaitannya dengan pemerintahan, ini kok kaitannya dengan penutup kepala, yang mana yang benar nih? Yang benar, ya, karena tulisan kita nggak bisa mewakili mana ain mana alif gitu. Kalau yang imamah yang ini, yang maksudnya adalah penutup kepala, itu pakai ain, imamatun, ya, imamah. Tapi kalau yang imamah sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka, biasanya kitab fikih terakhir itu babnya al-imamah, itu pakai alif, Pak, ya, al-imamah al-khilafah sama, ya. Jadi maksud imamah di dalam kitab-kitab fikih biasanya di bab terakhir itu adalah maksudnya adalah sistem pemerintahan Islam gitu. Nah, ini beda dengan bab ini, ya, karena yang namanya imamah itu
Maksudnya di sini kalau misalnya kita mau merujuk ke mausu'ah Mustalahul Islamiyah, itu di dalam kitab itu disebutkan takrifnya, ya. Al-imamatu al-libasul ladzi yulafu ala ra'si takbiran. Ya, imamah itu apa? Imamah adalah pakaian yang dipakaikan di atas kepala secara melilit atau secara menggulung kepala. Kita gambar lah, gitu. Jadi imamah itu ya seperti yang kita lihat itu. Mungkin kalau kita nyebutnya apa itu? Bolang. Bolang. Ya, bolang itu kan sudah bentukannya. Sebenarnya itu pemakaiannya itu ya dari kain. Ya, kainnya namanya kain serban biasanya. Ada yang menyebut serban, ada yang menyebut sorban, ya, ada yang menyebutnya turban. Intinya sama. Ya, mau serban, turban, sorban, sami mawon, ya sama aja maksudnya. Yaitu bahwa itu pakaian yang dipakai di atas kepala, ya, secara melingkar, secara melilit, begitu. Kemudian hukumnya apa? Memakai serban ini, para ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Ya, sunnah di sini maksudnya adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu kesimpulan para ulama karena mendasarkannya pada hadis-hadis Nabi, termasuk hadis yang kita baca tadi. Ya, di mana Rasulullah memasuki kota Mekah dalam rangka Fathu Mekah, memakai surban atau memakai serban yang berwarna hitam. Nanti kita akan jelaskan kenapa Rasulullah memakai warna hitam pada saat itu. Ya. Nah, dan yang paling utama, yang lebih utama maksudnya itu adalah serban ini dipakai ketika sholat. Karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah itu berkhutbah dan pada saat itu beliau menggunakan serban juga dengan warna hitam. Itu di dalam riwayat yang lain. Nah, kemudian ukuran serban Rasulullah itu seperti apa? Ukuran serban Rasulullah itu ya terhitung sedang. Kada terlalu handap, kada terlalu panjang. Ya, kalau apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi itu sekitar, kalau yang pendek itu sekitar 6 hasta. Hasta itu apa? Hasta itu ya. Jadi berarti kainnya itu kan kain tipis ya. Nah, hasta juga panjang ya. Gitu. Yang paling panjang serban yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah 12 hasta. Intinya kalau pakai serban nggak usah terlalu panjang lah, memberati kepala. Ya, kayak yang ada di itu loh, Lambang Sarini itu kan. Oh itu gede-gede, besar-besar itu. Ya, atau serbannya para Sultan Utsmani itu besar-besar. Karena memang konon serban yang dipakai itu nantinya dipakai menjadi kain kafan. Jadi selalu ingat itu, ya, kamu nanti pakai. Jadi apa yang nantinya dijadikan sebagai kain kafan bagi para sultan Utsmani itu dipakai sebagai serban. Makanya gede-gede, kan besar-besar. Nah itu. Tapi kalau yang disebutkan oleh An-Nawawi itu Rasulullah kada terlalu besar. Ya, intinya sedang lah. Untuk ukuran itu ya. Kalau untuk ukuran kita 16 hasta ya benar-benar, ya kan? Ya, benar-benar. Soalnya ukuran kita harus gitu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah
kenapa Rasulullah menggunakan serban warna hitam? Gitu. Karena di dalam riwayat yang lain, dalam hadis berikutnya ini misalnya dia, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, ya, an Musawir al-Warraqi, an Ja'far bin Amri ibni Khuraif, an Abihi qala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Musawir al-Warraqi, dari Ja'far bin Amr bin Khuraif, dari ayahnya, yang mana ayahnya mengatakan qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, wa alaihi imamatun sauda'u, sementara beliau memakai sorban yang berwarna hitam. Ya, di dalam riwayat ini tidak disebutkan ketika Rasulullah masuk kota Mekah. Yang pertama kan masih kota Mekah, yang kedua ini pada saat beliau khutbah, ya, memakai sorban warna hitam. Nah, khusus yang kisah di mana Rasulullah memasuki kota Mekah kembali pada saat Fathu Mekah menggunakan sorban dengan warna hitam itu, disebutkan oleh ulama mengapa Rasulullah menggunakan warna hitam. Padahal di dalam riwayat yang lalu yang sudah kita bahas, Rasulullah itu lebih suka menggunakan warna putih dan warna hijau. Ada juga kan yang merah itu, tapi tidak banyak. Ya, Rasulullah bahkan memuji itu ya, yang paling banyak yang disukai itu ya oleh Rasulullah itu ya warna putih atau warna hijau. Tapi mengapa di dalam riwayat ini kok menggunakan serban dengan warna hitam? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Maka Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri di dalam kitabnya Al-Mawahib itu mengatakan bahwa ada hikmah di balik serban yang beliau pakai ketika beliau menggunakan atau memilih warna hitam. Beliau katakan begini, wa hikmatu itharihis sawada alal bayadil mamtuhi al isyaratu ila ma manahahu Allah ta'ala dzalikal yawm minas su'udil ladzi lam yattafiq li ahadin minal anbiya'i qablahu. Ya, beliau katakan hikmahnya adalah adanya isyarat kemuliaan yang besar, yang agung, yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan tidak pernah diberikan pada seorang nabi pun dari nabi-nabi sebelum beliau. Ya, kemudian dilanjutkan oleh beliau Imam Al-Baijuri di dalam kitabnya Al-Mawahib tadi, ya, wa ila anna dina Muhammadin la yatabaddal li anna sawada ab'adu tabaddulan min ghairihi. Dan juga isyarat tersebut ada untuk kemuliaan agama Muhammad yang tidak akan pernah berubah-ubah hingga hari kiamat. Jadi sampai warna, ya, warna sorban aja dijadikan ini, ya, dijadikan perhatian para ulama. Kenapa Rasulullah menggunakan itu? Ternyata ada rahasianya, ada hikmahnya. Dan rahasia atau hikmahnya itu adalah terkait dengan kemuliaan Rasul dan kemuliaan umatnya, kemuliaan agama yang dibawanya itu. Dimana apa? Isyaratnya itu adalah tidak berubah-ubah, ya, dilambangkan itu dengan warna hitam. Jadi agama ini, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah ini, yakni agama Islam ini, dijamin tidak akan berubah-ubah. Maksudnya yang tidak berubah itu adalah hukumnya, tidak akan berubah-ubah. Dan itu diisyaratkan ketika Rasulullah kembali melakukan kembali ke kota Mekah, yakni dengan melakukan futuhat itu, melakukan Fathu Mekah gitu, ya, membuka kembali, membebaskan kota Mekah itu. Kemudian beliau mengisahkan adanya sorban warna hitam itu. Beliau seolah-olah mengatakan, ini menurut
firasat, menurut penafsiran ulama, seolah-olah mengatakan agama ini tidak akan bisa diubah-ubah sampai kiamat. Karena apa? Warna hitam yang dikenakan itu adalah warna yang tidak memungkinkan dirubah. Ya, coba warna hitam itu kalau ulun kebetulan suka oplosan warna ini, ya, dicampur warna merah tetap hitam, dicampur warna kuning tetap hitam, dicampur warna hijau tetap hitam. Mungkin dicampur warna putih itu akan jadi abu-abu, tapi hitamnya masih ya. Gitu. Nah ini isyarat gitu. Ya, jadi warna hitam itu mengisyaratkan adanya ketidak akan berubahnya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni bahwa ya Islam itu tidak akan berubah. Ya. Yang tidak berubah itu adalah hukum-hukumnya. Di mana hukum-hukum Islam atau syariat Islam ini akan menghukumi perbuatan manusia, ya, sampai kiamat itu sama, konstan. Yang berubah itu perbuatan manusia, bukan hukum yang dibawa oleh Rasulullah, bukan syariat Islam yang berubah. Ya, tetapi yang berubah itu adalah perbuatan manusia yang kemudian perbuatan manusia itu dihukumi dengan hukum Islam. Makanya ada proses yang namanya istinbat. Gitu. Jadi istinbat hukum itu adalah menggali, ya, nas-nas Al-Quran dalam rangka untuk menghukumi perbuatan yang ada yang senantiasa berubah-ubah itu. Gitu. Jadi ini jaminan, ya. Menurut Al-Imam, ya, Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri dalam kitabnya Allahu A'lam. Ya, jadi kita bersyukur sekali sebagai orang Islam, ya, bahwa agama ini dijamin tidak akan berubah. Sehingga kalau misalnya hari ini kok berubah, dulu pernah ada kekuasaan Islam, kemudian sekarang nggak ada, yang kita pikirkan mestinya ini ada gitu. Karena apa? Bagaimana mungkin kehidupan ini akan stabil kalau tidak diatur dengan aturan yang datangnya dari Allah? Begitu. Mestinya PR kita yang kita pikirkan hari ini adalah ketika itu tidak dijadikan oleh manusia sebagai standar perbuatan, sebagai hal yang untuk menghukumi perbuatan manusia, mestinya khususnya kaum muslim itu resah gitu. Karena apa? Karena fungsinya, ya, diturunkan syariat Islam itu dalam rangka untuk memberikan solusi bagi problematika yang dihadapi oleh manusia. Nah, hadirin sekalian, sebagai tambahan tentang masalah imamah ini, ternyata pemakaian imamah ini juga bisa dicapai, ya, maksudnya kesunahannya itu dengan penutup kepala yang lain, ya. Jadi kabar baiknya kabar baiknya itu ternyata kalau tadi apakah menggunakan imamah, ya, menggunakan penutup kepala yang dililitkan itu hukumnya sunnah, ya itu sunnah karena Rasulullah mengamalkan yang demikian itu. Namun apakah kemudian misalnya kita itu merasa nggak pantas gitu, kok kayak orang Arab gitu kan, ditanyakan orang sini, apakah ada alternatif yang lain ketika kita berniat, ya, dengan niat yang sama menjaga kemuliaan, ya, kemuliaan agama yang dibawa oleh Rasulullah ini, karena sama-sama fungsinya itu untuk kepala tadi, ya. Ternyata di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, ini kitabnya Ba'alawi, ya, kita menukil dari Sahadah Ba'alawi, dan insya Allah ini ilmu, ya, dan kita mengakui bahwa mereka itu adalah keturunan Rasul, gitu. Dan kitab Bughyatul Mustarsyidin ini banyak dikutip, banyak dikaji di pesantren, Pak. Ya. Nah, di dalam kitab itu dikatakan wa taksuru sunnatul imamati bi qolan suwatin wa ghairiha.
Kesunahan memakai imamah itu juga dapat dicapai dengan memakai peci, ya, kolan suah itu ya kopiah gitu, peci itu, dan juga yang lain. Artinya niatnya sama gitu ya. Niatnya itu menjaga kemuliaan diri, ya, supaya tidak terlihat kurang misalnya itu, ya, pakai belangkon ya sama insya Allah. Ya, pakai apa namanya yang produk tanah laut itu, kondang, ya, insya Allah sama ya. Ya, jadi dulu juga pernah pakai kondang ya, waktu misi seminar pengusaha. Ya, jadi niatkan dengan niat sama. Kita misalnya kalau misalnya kurang nyaman menggunakan imamah, kalau lu secara pribadi pernah mendapatkan ijazah memakai imamah, tapi rasa-rasanya kok kurang pantas kalau dibawa kemana-mana gitu. Ya, karena kita profesinya bukan kita punya kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka untuk manusia. Makanya kita cari solusi. Ternyata ya, Sayyid Abdurrahman Ba'alawi di dalam kitabnya, ya, Bughyatul Mustarsyidin mengatakan gak apa-apa, sama aja itu menggunakan, ya, kolan suah itu atau kopiah itu dihukumi sama-sama sunnah sebagaimana menggunakan imamah. Wallahu a'lam. Ya, hadis berikutnya, haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani, haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani, an Abdul Aziz ibni Muhammad, an Ubaidillah ibni Umar an-Nafi, an ibni Umar qala, telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq al-Mahdani, al-Hamdani. Haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad al-Madani dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, qala, yang mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala matahu baina katifaihi. Ibnu Umar mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memakai surban, maka dilepaskan ujung serbannya itu antara kedua bahunya. Bisa dimaknai, bisa dipahami. Maksudnya adalah serban Rasulullah yang dililitkan itu ada bagian yang dikeluarkan. Apa itu? Pernah lihat fotonya Datuk Kalampayan? Nah, kayak itu. Ya, ada apa namanya? Pokoknya ada ekornya lagi di atasnya begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya Rasulullah, ya, di apa? Di dalam kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Umar itu adalah Rasulullah SAW itu apabila memakai serban maka beliau melepaskan ujung serbannya antara kedua bahunya. Maksudnya itu, jadi ada yang dikeluarin gitu. Makanya ada kan agin itu kan kelihatan meskipun ada yang kagak, ya, karena sebenarnya bukan kada dikeluarkan, itu ada tapi halus, ya, karena ada yang riwayat yang mengatakan cukup dengan ini apa namanya sepanjang tapak tangan ini itu sudah cukup, karena dalam riwayat yang lain Rasulullah menggunakannya seperti itu. Ada dalam riwayat yang lain yang menjuntai sampai ke kedua bahu beliau. Artinya ada ekor kayak ekor yang memanjang gitu, yang keluar dari lilitan imamah. Gitu. Ya, kalau Nabi, ya berkata, ini generasi tabi'in yang tadi dikatakan. Wa kana Ibnu Umar yang al-dzalika, adalah Ibnu Umar melakukan yang demikian itu. Qala Ubaid, ya, Ubaid yang menerima dari Nabi tadi. Ya,
wa ra'aitul Qasim bin Muhammadin wa Saliman, ya, dan aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim yang ala dzalika, melakukan yang demikian itu keduanya melakukan yang demikian. Dari generasi ke generasi, dari Rasulullah yang dilihat oleh Ibnu Umar tadi mempraktekkan seperti itu, ya. Kemudian Ibnu Umar yang disaksikan oleh Nafi, di mana Nafi ini generasi tabi'in itu melakukan hal yang seperti itu, ya. Kemudian ada generasi yang segenerasi dengan Nafi yang bernama Qasim bin Muhammad dan Salim, ya, dua orang ini itu disaksikan oleh generasi setelahnya itu melakukan yang demikian itu. Artinya Pak, meniru Rasulullah dengan mengeluarkan tadi, ya. Nah, itu yang riwayat-riwayat yang ditulis atau diabadikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sehingga kalau kemudian mau menggunakan atau mau memakai imamah tadi itu, ya boleh, ya mungkin menggunakan warna yang putih ya nggak apa-apa, karena memang dalam riwayat ya, yang lain Rasulullah suka warna putih. Ini kan tadi itu kan Rasulullah memberikan isyarat sebenarnya, ya kenapa menggunakan warna hitam, karena ada sisi apa? Ada isyarat kemuliaan untuk Islam ini, di mana Islam ini tidak akan bisa dirubah, ya, tidak akan berubah hukumnya sampai kiamat. Hadis yang terakhir menyebutkan di mana hadis ini dibawa oleh Ibnu Abbas, ya, di mana jalurnya haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman bin Ghasiri an Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah ini bukan Ikrimah bin Abu Jahal, ya, bukan. Ikrimah ini adalah muridnya Ibnu Abbas, tepatnya maula atau budaknya Ibnu Abbas. Tapi cerdas orangnya. Ya, awalnya Ikrimah ini orangnya itu nggak mau belajar, tapi cerdas. Karena Ibnu Abbas ini kan sahabat Nabi, melihat potensi besar yang ada pada Ikrimah, belajarnya itu diikat, ya. Jadi supaya dia itu mau belajar sampai diikat dan dibacakan banyak hadis, ternyata hafal, ya. Jadi dipaksa belajar, dipaksa untuk taat, mau hafal, ya. Seseorang generasi tabi'in yang bernama Ikrimah, ya. Nah, di mana Ibnu Abbas mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi ishabatun dasma'u, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan banyak orang, wa alaihi ishabatun dasma'u, ya, sementara beliau memakai serban yang serbannya itu terkena minyak rambut. Nah, ini berarti apa? Beliau itu menggunakan serban tanpa kopiah, ya, langsung. Gak usah banyak kena minyak kok, ya kan? Ya. Jadi dalam riwayat ini banyak ada yang menyebutkan Rasulullah menggunakan penutup kepala sebelum imamah. Ada yang langsung imamah tadi itu dililitkan, ya. Yang jelas kalau mau pakai itu dan contoh Rasulullah, insya Allah itu bagian dari ke sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Masih sunnah. Sebelum cukup ini. Bab yang berikutnya, ya, qala musannif babu ma ja'a fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan sifat sarung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izar, ya. Hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ayyub an Humayd bin Hilal an Abi Burdah qala, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Humayd bin Hilal dari Abu Burdah
yang mana Abu Burdah mengatakan akhrajat ilaina Aisyatu, ya, Aisyah radhiyallahu anha telah mengeluarkan kepada kami kisaan mulak badan, pakaian yang usang, wa izaran ghalidun, dan juga sarung yang kasar, izar. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan ubidoru Rasulullah SAW bihadaini, ya, Rasulullah SAW saat dicabut ruhnya itu, waktu itu memakai kedua pakaian ini. Tadi sekalian yang dimulai dengan Allah ini riwayat, ya, riwayat. Padahal riwayat ini sebenarnya kalau dilihat sekilas kan ya cuma begini aja. Ada kisah fase atau satu masa di mana salah satu ummahatul mukminin, ya, Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha itu mengeluarkan barang yang dulu dipakai oleh Rasulullah. Barang yang dimaksud itu adalah pakaian yang usang. Ya, namanya usang itu kan ya sudah enggak inilah, enggak baik lah, ya kan? Ya kalau dikatakan kumel ya enggak bagus ya. Enggak, ya pokoknya enggak bagus lah itu. Yang namanya usang itu ya, mulak badan itu ya pokoknya enggak banyak pakai lah. Kira-kira seperti itu. Ya. Sebenarnya. Kemudian juga sarung yang kasar. Nah, di mana Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika Rasulullah itu hendak dipanggil oleh Allah, ternyata Rasulullah menggunakan dua pakaian itu. Ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwa pakaian Rasulullah itu tidak mewah. Pakaian Rasulullah itu adalah pakaian yang sederhana. Ya. Kita tahu bahwa kalau dikatakan pakaian itu kan bagian atas. Kalau dikatakan sarung berarti pakaian bagian bawah laki-laki. Iya enggak? Artinya di masa Nabi itu sudah ada sarung. Ya, pakaian atas bagi laki-laki adalah baju. Ya, nanti dikatakan itu bisa. Pakaian yang bagian bawah berarti sarung. Rasulullah itu diceritakan seperti itu loh, nggak pakai jubah, nggak menggunakan apa namanya gamis sebagaimana pakaian yang biasa dipakai Rasul keseharian. Yang dipakai Rasul ketika beliau sakit, ketika beliau menjelang dipanggil oleh Allah menggunakan pakaian itu. Itu kalau laki-laki ya, bagian atas adalah baju, bagian bawah adalah tapi sarung. Ya, kalau perempuan bagian atas apa? Bagian perempuan juga dua pakaiannya. Jangan lupa, ya kan? Bagian atas itu namanya khimar. Khimar pakai kho, jangan pakai kha. Kalau khimar berarti gorden. Ya, ini kalau salah menggunakan ya huruf itu juga salah arti. Ya, pakaian atasan bagi perempuan untuk menutup kepala sampai menutup dada itu adalah disebut dengan khimar pakai kho. Khimar. Ya, bagian bawah apa namanya? Jilbab. Jadi jangan salah. Jadi kalau ada nyanyi jilbab, ya kan? Lambang kesucian. Ternyata yang dimaksud itu adalah kerudung. Oh, itu bukan jilbab, itu khimar. Itu baru khimar. Gitu. Bayangkan kalau orang pakai khimar sudah dikatakan jilbab, bawahnya baby doll. Suara campur merokok itu. Kata orang sana, gak dilihat sayang gitu, dilihat kebesaran. Ya itu gak begitu. Pakaian yang syar'i ketika perempuan muslimah keluar rumah itu menggunakan dua pakaian itu. Bagian atas namanya khimar, bagian bawah namanya jilbab.
Yesus. Jadi mestinya seperti itu. Ya, nah jadi kalau di masyarakat tidak menggunakan seperti itu ya berarti bukan syar'i. Ini yang harus dikembalikan. Kalau umat Islam tidak mengamalkan ini, ya tidak mengamalkan ini berarti dosa. Dia telah membuka aurat yang kemudian dilihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Bisa jadi nanti di akhirat itu menjadi orang muflis gara-gara ini. Sholatnya kuat, puasanya nggak pernah telat, misalnya ya. Kalau dosa ini dilakukan, bisa jadi nanti menjadi orang yang muflis. Hati-hati. Ya, jadi nggak gampang-gampang. Kalau laki-laki kan ada dua pakaian tadi, baju ketika Rasulullah ya menjelang ditampil oleh Allah, bahan bawahnya adalah pakai sarung. Kalau pakai tampil misalnya sudah menutupi auratul rajul baina surratihi wa rukbatihi, antara pusat dan lutut sudah tertutupi nggak apa-apa, sudah nggak berdosa. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Perempuan itu auratnya seluruh tubuh ketika dia berada di luar rumah, ya kecuali muka dan telapak. Hati-hati, itu kelihatannya wah menutup aurat, iya mungkin menutup aurat, ya karena aurat itu sesuatu yang harus ditutupi pakai celana, tapi celananya itu kok press body, ya itu nggak syar'i. Mungkin menutup aurat, tapi nggak syar'i. Pakai misalnya serek gitu ya, atau pakai celana kulot misalnya itu, ya tertutupi semua sudah gitu. Bagian-bagian tubuhnya, tapi kalau menggunakannya itu tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti menutup auratnya tidak syar'i. Gitu. Ya. Sehingga apa? Kita khawatirnya kalau nggak syar'i itu terkena hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu aktivitas itu tidak pernah kami perintahkan, maka kita sudah capek-capek, ya kan? Ya, pesan kain, pesan menjahitkan, dan itu sudah dianggap sudah benar, gitu kan? Sudah syar'i, ternyata salah. Makanya ya perlu belajar, ya perlu belajar lagi supaya ketika kita ini menjalani kehidupan ini benar sesuai dengan keinginan syar'i, baik Allah maupun Rasulnya. Masih cukup ya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan ya kepada kita, yang kemudian bisa menjadikan hidup kita ini lebih berkualitas. Ya, hidup kita ini dituntun oleh ilmu, dan kita ya senantiasa berharap bahwa ketika kita itu mencintai ilmu, akhirnya kita itu diberikan ilmu. Ketika kita itu dekat dengan majelis taklim, kita itu didoakan oleh para malaikat, ya, yang mana doa-doa itu ingin menjadikan kita itu menjadi para penghuni surga, yang insya Allah di surga pasti ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah kita mengkaji kitab Syama'il ini dalam rangka untuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga harapan kita itu kita mencintai Rasulullah itu kita diakui sebagai umat beliau. Kita tidak hanya nanti itu mendapatkan syafaat, tapi diajak oleh beliau, dijadikan oleh beliau sebagai tetangganya. Bisa nggak itu nggak? Bisa nggak itu? Bisa. Mungkin nggak itu? Ya mungkin. Kan masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, insya Allah bisa. Rasulullah sendiri telah mengkhabarkan, ya, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Dan insya Allah selama kita itu masih dalam keimanan sampai akhir hayat dan kita istiqomah dengan itu, ya insya Allah kita nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah, ya, memasuki surga dengan penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.